Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ya dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur semuanya, pemirsa NTV, sahabat Ansor Jalur Ansor, dan sedulur sebangsa setanah air khususnya yang ada di wilayah Banyuwangi. Selamat siang, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, bahagia, tentram, tidak muluk-muluk dalam hidup, dan juga tidak terlalu kekurangan. Ya. Mari kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala berupa Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siang hari ini kita berjumpa lagi pemirsa dalam acara Kolbun Salim supaya hati kita tetap selamat. Kita hadirkan dan jumpa lagi dengan saya dan kita hadirkan pemateri yang dulu pernah jumpa setelah sekian lama berpisah. Kini dijumpakan lagi bersama Gus Ulil. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kita buka dengan ketawa dulu. Iya Gus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah yang gimana ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah menyimpan tekanan atau benar-benar alhamdulillah yang merasa puas. Kalau kita ngomong alhamdulillah itu sebuah pujian, sebuah ketika kita maka sebuah kenikmatan. Tertekan pun ketika kita menikmati itu alhamdulillah. Iya. Monggo disapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Mari kita nikmati hari ini dengan riang gembira. Gus, setelah sekian lama kita nggak jumpa ya, karena ya emang jadwalnya kita nggak jumpa. Ya kita setelah selisih Pak, selisih iya. lahan. Iya, setelah sekian lama kita nggak guyonan. Kita menertawakan diri kita, juga menertawakan hidup ini. Yang penting kita tidak menertawakan Tuhan, juga tidak menertawakan Kanjeng Nabi, tidak menertawakan kalam-kalam ilahi, ya kan Gus. Kita menertawakan diri kita aja. Iya, kita ada cukup. Iya cukup Gus. Jadi kita akan ini saya mengusulkan dengan tema menerima dibarengi dengan usaha. Sudah siap itu deh kalau membahas itu ya. Ya bahasanya tak gini loh. Rimo ing pandum. Siap ya bahas itu ya. Nah, ya menerima dengan usaha. Menerima apa yang sudah Allah berikan dan kita tidak meninggalkan ikhtiar. Kalau bahasa Arabnya al-qanaatu ma'al kasbi. Nah, ya. Yang penting pandum bahasa. Iya, nerimo ing pandum. Tapi bukan berarti nerimo ing pandum terus nggak ngapa-ngapain kan juga. Itu salah. Iya. Jadi kita baca fenomena hari ini. Banyak orang sambat di medsos, ya kan? Di tetangga, terus di surat-surat kabar, terus sambat di TV, sambat Banyak di semua lini banyak bersambat, apalagi lini ekonomi sekarang. lah ini. Nah, kita lihat sekarang bagaimana deflasi penurunan harga itu, penurunan minat beli itu sudah turun 5 bulan yang lalu saja kaget. Mengapa? Masa 5 bulan yang lalu udah deflasi? Kenapa? Kita ngerasa biasa-biasa saja. Ini kita bukan ahli ekonomi dan bukan orang. Oh tapi jenengan sarjana ekonomi ya. Iya. Tapi kan kita bukan di ranahnya pejabat, Gus. Tapi kita berhak nggak pas itu? Iya, kita adalah rakyat kan. Kenapa? Kita lihat ada penurunan daya beli. Itu aja sudah 5 bulan yang lalu. Itu karena apa, Gus? Ya, kalau lihat harga ya stabil. Kalau lihat ekonomi ini mungkin masih ada pengaruh ketika keuangan masih belum secara stabil. Kita ngomong. Atau karena ada pemusatan ekonomi, Gus? Sekarang kan rata-rata beli kan media online. Gudangnya cukup di satu tempat, sehingga banyak toko-toko yang kolab kan sekarang. Kalau masalah debat mungkin enggak, tapi ngapa? Masyarakat lebih menyimpan uangnya daripada membelikan keinginannya. Menyimpan. Ya karena mungkin takut Gus. Setahun 2 tahun yang akan datang takut. Iya.
anaknya nggak bisa makan mungkin. Makanya saya sendiri kaget. Ini adalah bagaimana kita melakukan konsepsi ini ke konsepsi awal. Bagaimana Roda tetap muter. roda tetap mutar. Saya barusan kemarin dapat info bagaimana ternyata orang-orang mau ke sholawatan aja ngeluh. Apa itu? Orang para pedagang. Isinya kan ngeluh, sekarang banyak orang ngeluh kan ya. Monggo. Dulu Ngeluhnya gimana? masuk ke area jualan sholawatan PD 20.000 untuk istilahnya sodakoan agar Atau- dia bisa jualan di situ. Sekarang 50.000 ditarik oleh panitia. Akhirnya apa? Dagangan belum tentu hasil, tapi pengeluaran pasti. Dan sekarang panitia juga ngeluh, kan selawatan sekarang juga mintanya paket lengkap 15 juta, 20 juta, sak sone, sak hari, sebenarnya kenapa sama-sama ngeluh? isinya kok ngeluh semua ya. Ah, iya. Harusnya itu nanti ya kalau sampai sholawatan dijadikan kambing hitam, itu berarti mulut-mulutan nggak tanggung jawab itu. Makanya kita kan, Gara-gara sholawatan ini ya nggak jelas ini akhirnya. Kanjeng Nabi kena ini Gus. lah ya makanya kan sekarang kayak gitu. Makanya bahkan ide selawatan identik dengan bisnis. Makanya kita repot juga. Nah itu. Bagaimana dulu selawatan jadi tempat kita healing, Nah, ada. sekarang tambah tempat kita menambah masalah. Lah, Kan agak itu. repot. Nah itu. Nah, itu. Sholat juga dimasalahkan Gus. Masjid juga dimasalahkan. Nah iya, sekarang masjid banyak yang di pinggir jalan minta-minta. Nah, itu. Jadinya belum tentu, Itu- mintanya pasti. Itu hubungannya juga ekonomi uang Gus ya. Lah, Nah biar nggak gitu gimana ini? ya kalau kita kembali ke para guru-guru kita dulu, bagaimana konsep nerimo ing pandung. Bagaimana kita itu menerima rezeki Allah, nikmat Allah itu ya wes sesuai dengan proporsi yang kita Allah kasih kepada kita. Contohnya mengapa? Sampai yang belum punya anak, Iya. sampai yang belum punya tanggungan, ya rezekinya tidak sama dengan saya. Oh, iya, iya. Kebutuhannya. Iya ya, bener. Loh lah iya. Saya belum menyimpan segudang popok dan sebagainya. Loh lah iya. Sama yang belum merasakan Iya, ketika harus beli pampers, beli apa, Oh, iya, beli iya, apa. Yang punya bojo paling wedak tok dan Oh iya, dan Sembarang cilok lah karir atau apalah gitu makanan itu ya. belum mikirkan kita ngejak keluar segini. Tapi memang telur sebenarnya berapa. iya, Karena memang itulah. Ketika sebenarnya kita manusia itu sudah menikmati manusia sudah diberi rezeki Gus ya, sudah. masing-masing. Dan porsi masing-masing antara orang jomblo Beda dan juga Yang orang menikah? yang menikah berbeda. dengan yang sudah punya anak satu Berbeda. dan anak dua beda. Beda, semua beda. Ketika kita jomblo, uang 100.000 itu wah mau kita apain aja terserah, habiskan sekali nggak apa-apa. Tapi kok ada Gus yang Ketika udah punya istri, 100.000 udah dibagi buat masak, buat apa, Oh, udah iya, bagi-bagi. Tapi tetap itulah perkembangannya. Allah itu memberi kita itu sesuai dengan porsi kita masing-masing. namun ada orang yang anaknya cuma satu, ramai, glamor, gemah ripah loh jinamil bahasanya gitu. Punya segalanya hanya satu. Tapi suami istri nggak pernah ketemu. Tapi pegawainya berapa? Lah ya itu. Nah, Berarti- masa cuma satu. Oh iya rezekinya. tapi istri. Berarti rezekinya pegawai itu ya? Pegawainya. Iya iya. Terus dia pajak-pajaknya, Oh iya ya. listriknya sama saja sebenarnya. Iya ya. Cuma kebetulan dititipi gitu aja ya. Perusahaan besar itu memang masuknya juga besar, tetapi utangnya besar, Gajinya juga. pengeluaran juga besar. Iya ya. Kita tahu rokok gudang garam punya bandara sendiri, yang sendiri. Berapa per kapita per tahun per bulan masuknya? Nah, ya itu. Tetapi berapa biaya operasionalnya? Berapa pegawainya? Berapa? Tetap ada takaran keadilan di dalamnya. Kita kok kayaknya masuk di wilayahnya Bu Sri Mulyani Menteri Ekonomi ya? Nah, kita kan Apa orang ekonomi. Apa kita belajar ke sana? Apa mungkin kita besok akan jadi menteri gitu? Nggak apa-apa. Nggak tahu presidennya siapa? Ya, iya. Kita Mungkin bahas setelah kalau tayang. kita lagi presiden, Oh mungkin iya kita ya. dipanggil Atau ke- jenengan presidennya atau saya jenengan. Iya. Kalau jenengan seksi ekonomi kita lanjut setelah yang satu ini. Pemirsa, di mana-mana berada, dilanjutkan lagi pembahasan tadi. Yang kita membahas tentang, ya, sekarang
ini tentang kepelikan ekonomi Gus ya. Iya. Ya, kita supaya nerimo ing pandum tapi tetap berusaha semampunya. Kita itu karena sunnah Allah itu harus maksimal. Mana la yukallifu nafsan illa wusaha. Allah itu Betul. tidak akan memberi beban kecuali dengan sekemampuan orangnya. Jadi kita tuh kerja itu tetap kerja. Ngaji tetap ngaji. Santri tetap santri, tetap kayak apa? Tapi kita harus punya tahu tanggung jawab kita. Ya, itu kan lah orang-orang itu kan malam Jumat sering membaca itu kan. Kalau tahlilan mesti jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan memaksa-maksakan diri kan gitu ya. Nah kita lihat sekarang kondisi ekonomi sekarang kita. Kalau kita lihat sebenarnya itu ya tidak semua. Kenapa? Ya bang berpengaruh cuma nggak sampai kayak 98 nggak sampai. Masuk sekarang masih santai. Ya memang penjualan agak menurun. Maka kenapa? Masyarakat ini ngati-ngati khawatir nanti muncul kayak COVID lagi apa lagi. Jadi masyarakat sekarang itu kan karena pengalaman COVID kemarin mungkin akhirnya dia itu jaga-jaga. Karena pernah terjadi peristiwa buruk. Apalagi sekarang kan di media sosial. Iya. Besok ada virus A, B, C, D. Dunia akan di lockdown karena internet akan mati sebagainya. Orang takut. Jadi akhirnya orang memilih menyimpan uangnya dan membelikannya. Akhirnya apa? Kalau uang tidak berputar, ya wis. Padahal rezeki uang itu ketika disimpan tidak akan menghasilkan apa-apa. Betul. Oh iya kita Hemat pangkal kaya. Kita ada yang Kalau pengen kelewatan. hemat, nggak kaya-kaya. Oh iya. Kita ada yang lupa kelewatan Gus. Pemimpin kita kan baru. Ya. Ya kan belum mengucapkan ucapan selamat nih. Iya. Monggo jenengan ucapan selamat. Selamat bertugas Bapak Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Mas siapa? Gibran Gibran Raka Raka Buming Raka. sebagai RI 1 dan juga RI 2 tahun pemerintahan 2004-2029. Semoga Indonesia tetap jaya dan batu warobulu. Ya semoga tetap baldatun thayyibatun warabul ghafur. Ekonominya tetap stabil, Negaranya aman, tentram, terus rakyatnya bahagia. iya, terus pendidikannya juga Lebih baik lah. lebih baik, nggak seperti yang Tidak kebanyakan aplikasi yang nggak iya, tahu gimana isinya. Terus keamanan nasional juga aman, kesehatan juga moga-moga bisa memfilter lah beberapa makanan yang mengandung obat-obatan yang terlarang, bisa kasihan anak-anak sekarang gitu Pokoknya ya. bagaimana menjadi negara gemari parojin. Tapi sekarang kalau kita tadi membawa tema nerimo ing pandem dengan usaha, banyak anak-anak kita yang juga yang sakit. Apa kita harus pasrah benar-benar atau tetap ada filter-filter tuh? Iya, Gus? anak sakit itu sekarang kan lagi musim gondongan. Iya. Ya bagaimana kita mengantisipasinya? Gondongan apa toh? Antisipasinya. Obatnya apa toh? Bagaimana caranya toh? Ya bahasanya kita tahu berarti kan kita mengantisipasinya. Oh, sekarang Gondong pernah terjadi di tahun berapa itu? tahun yang lama. Lama. Mbah-mbah jelas tahu lah pengalaman. Jadi apa? Sebenarnya ya tetap pengulangan dan pengulangan. Jadi sebenarnya ada gondongan, ada apa? Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya untuk agar kita tetap bagaimana kita itu mengupayakan mencegah lebih daripada mengobati. Itu juga ekonomi. Bagaimana kita tetap ayo nabung, tetap berenak. Nabung. Tapi itu terlalu kebangetan lah. Uang itu jangan terlalu disimpan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu boros. Gus ya, apa itu orang kalau berlebihan dalam segala hal ini langsung ya, itu jelas jelek ya. Jelas jelek. Sholat pun kalau lebih 4 rakaat juga jelek. Saya itu punya alumni, dia itu jualan melijo di daerah perkebunan Lemor. Pernah, dia itu biasanya rokok putihan. Tiba-tiba dia itu ambil rokok lintingan, ternyata apa? Akhirnya dia nggak bisa beli rokok putihan. Tapi ketika dia los, tiap hari
dia itu tetap jualan. Meskipun dia itu sehari ada laba 100, 150, 300 itu dilakoni. Dia tetap beli Tokopedia biasanya. Ternyata lancar perputaran. Jadi kayak gitu. Jadi wes toh, kita seperti apa ya seperti biasanya. Allah ini tidak sare. Allah itu tahu kebutuhan kita. Tapi ekonomi Kayak sampean mau ke Pekalongan Sana Babib yang sekarang Kliwonan, teman nggak hadir. Bagaimana? Ya Allah, kalau pengen Suwanaba. gabut. Tiba-tiba, ayo budal, mudah-mudahan Andre. Iya, Dan bisa. budal. Kenapa? Bisa. Selalu ada jalan. Kayak kita dulu waktu kita Ya mungkin kurang yakin. yang 3 tahun yang lalu, Iya. kita pakai mobil HS pinjaman, Iya. hanya bawa uang 2 juta, PP itu aja masih ada sisa. Iya. Berarti kan Allah itu selalu mencukupi hambanya. Yang penting hambanya Itu bagi yang Gus, keyakinan tingkat tinggi. Karena apa ya? Kalau rezeki itu memang bisa diyakini, Gus. Tapi kalau berbahasa ekonomi itu sudah ranahnya kadang ke akal. Nah, makanya bagaimana kita mendapatkan pada rizki, kita berkara ekonomi. Karena kalau kata ekonomis berarti kan berhitungan. Tapi bagaimana? Akal itu kan ya? Rizki. Iya. Wada kelan suka menghalah tasib. Bahasa yang berkata Allah maka dia beri rizki dimanapun tanpa berselat manapun. Jadi menghalah tasib. Wama min dzabati illa rizquha. Nah, ya. Jadi kalau kita ngomong kedua jangan ngomong rizki. Jadi kita bisa ngomong sekarang mah adalah rizki. Gak usah ngomong ekonomi berarti ya? Ekonomi itu pembahasan yang tapi bagaimana dengan kita ngomong rizki ini ekonomi kita bisa stabil. Jadi dengan kita husnul kepada Allah, terima yang pandung, akhirnya berekonomi kita yang secara akal kok nggak mungkin bisa menjadi mungkin karena kita terima yang pandung, kita husnul. Ya juga ada orang mengatakan rezeki opo gak mangan gak megayo gak mangan kan gitu, mangan opoan gitu, banyak kan bahasa kayak gitu. Nafasnya bagaimana? Itu rezeki juga. Rezeki juga. Dia bisa ngopi cangkruknya apa gak rezeki yuk. Bisa nguduk ngopi-ngopi isuk karo ngudut pagi-pagi rezeki yuk. Tapi sebenarnya keruwetan-keruwetan, kepusingan-pusingan, kesambatan itu sebenarnya karena kebutuhan hidup atau karena Gus atau karena gaya hidup? Ya, atau karena ngetutnya zaman bahasanya gitu? Kalau kita ngomong itu bisa kebutuhan itu bisa gaya hidup. Tapi rata-rata sekarang kalau kita lihat di FYP TikTok banyak orang gaya hidupnya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Persentasenya berapa itu Gus? Kalau rata-rata? Ya kalau gaya hidup rata-rata hampir 60% lebih ke gaya hidup. Sekarang data valid hampir 60% ya? Contohnya turunan sekarang. Di wilayah kota, orang lebih suka prepare untuk cangkruk di mall daripada di tempat-tempat biasa. Tapi gini ya, kita nggak tahu persentasenya data validnya berapa, penduduk Indonesia ini gaya hidup atau kebutuhan hidup. Tapi selama orang katakan satu Jawa Timur lah, kalau semua 70% atau 90% itu sudah pegang HP, dia sudah otomatis gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Ya selain itu apa kita lihat, karena kita bukan BPS, kita lihat kita itu gaya hidup ini sebenarnya kita nggak ngomong di mana tempatnya, di semua tempat ada. Kita yang biasanya mau kuatnya kopi 3.000-an, ujuk-ujuk mau ke Starbucks yang 20.000-an, ya tekor lama-lama. Kalau jadi, kita itu apa? Ayolah diseimbangkan. Ya nggak apa-apalah sekali-kali kopi agak specialty, kopi-kopi yang harga gaman, nggak apa-apa. Tapi ya tetap kita kadang-kadang ngopinya biasa, makanya apa? Kopi sobek itu nggak masalah, nggak harus kopi giling jika memang nggak mampu. Kalau nggak mampu lagi, ya ayo kita apa adanya. Dinikmati aja hidup ini. Nikmat, senikmat kopi. Iya, saya belum ada ini. Oh iya, biasanya ada di sini ya. Iya. Mungkin capek, enggak apa-apa, menunggu itu ya gabut juga. Mungkin kopinya akan keluar nanti setelah kita jalan-jalan kemana gitu ya. Itulah pemirsa, pembahasannya kita lanjutkan tentang apa ya, tentang ekonomi, tentang rezeki, tentang menjalani hidup ini dengan menerima apa adanya. Karena kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, selamat menunggu.
Alhamdulillah pemirsa, tetap disyukuri saja. Meskipun kopinya nggak keluar, memang ini langsung diuji kita. Katanya kita itu nerimo yang pandum. Nggak ada kopi, grundel nggak ini kita? Loh, kita andem itu apa? Bagaimana kita menikmatinya? Oh, iya, Kopi iya. nggak ada, tapi sekarang cuaca panas. Ini kalau Sama teman-teman Iya. NTW kan kan cocok teman. Iya. Nah, iya. Panas-panas itu cocoknya bukan berarti kita nggak harus tersinggung ya? nggak tersinggung. Ya karena kita judulnya emang itu. Nah, iya. Kita Terima bener-bener yang langsung pandem. praktek langsung ini ya. Iya. Sama Allah langsung diuji beneran. Ya alhamdulillah. Nerimo yang pandem. Gus, tadi jenengan ucapkan kepada Presiden ya, karena kita juga bahas ekonomi, saya juga akan mengucapkan selamat kepada Bu Sri Mulyani yang kembali dilantik menjadi Menteri Keuangan Indonesia. Selamat Bu Sri Mulyani, Sri Kandi Indonesia yang bertugas di kementerian, semoga bisa menata ekonomi Indonesia yang lebih tertata kembali, menjaga keinflasian, karena juga banyak negara-negara kolab ya Gus ya. Apalagi sekarang Menteri Keuangan langsung di bawah Presiden. Jadi langsung Presiden sendiri yang melihat anggaran. Iya, betul. Tapi sebenarnya negeri kita itu kan kaya, Gus. Kaya banget. Tinggal potensi dan SDM anak bangsa saja yang perlu dikembangkan. SDM kita juga nggak peraturan SDM kita. Maunya apa enggak itu toh. Kita itu adalah tanah surga. Betul. Loh, misalnya kita lihat definisi surga di Al-Quran itu di Indonesia ada, mana yang nggak ada? Nah itu. Air mengalir. Seandainya Quran diturunkan di Indonesia, tidak akan definisikan kayak itu mengapa? Indonesia sudah surga kok. Karena itu Quran ditaruh di Arab, makanya menunjukkan Indonesia. Kemudian air mengalir, kemudian pohon-pohonan. Nah, kita udah di situ kok. Nah ya itu. Tapi seandainya dunia ini semuanya kayak tandus kayak Arab Saudi semuanya, akhirnya bayangkan air mengalir kayak gimana ya? Di mana ya contohnya ya? Nah iya makanya Kan itulah. karena sudah ada contohnya Indonesia. Gitu. Kita hanya replika saja mungkin ya. Iya. Kita adalah sepotong tanah surga. Ya sepotong. Bahasanya kan gitu ya. Walaupun surga enggak tahu ya kayak gimana gitu ya. Gus, tentang mengatasi sambat-sambat ini, Gus. Supaya orang-orang nggak sambat. Iya, kona apa itu konaatu ma'al kasbi, berusaha menerima sambil berusaha itu ya bisa gampang itu diucapkan di lidah. Prakteknya itu loh. Karena kebutuhan yang ini, belum lagi masyarakat minta urunan ini itu dan sebagainya. Sehingga banyak orang nekat sekarang. Ini gimana ini? Sambat itu adalah sifat manusia. Betul. Wong Nabi Adam aja dulu sambat kok. Oh, iya. Apalagi kita anak cucunya. Iya itu ya. Padahal Nabi Adam itu di bumi sendiri pun sudah semuanya kalau dia mau dimiliki miliki ya. Nabi Adam itu kan sambat di bumi sendirian, nggak ada teman, di surga boring. Oh iya ya gabut juga ya. Gabut juga. Di surga senikmat itu ada Nabi Iya. Adam. Dia yang mau mengajak ngajak Pengen temen. Nabi Adam mau ngajak FF juga dengan siapa? Nah iya. Sekak juga dengan siapa? Akhirnya apa? Sedangkan malaikat semuanya sudah tasbih, Nah, iya, sujud-sujud. makanya akhirnya gitu. apa? Akhirnya Allah menciptakan Ibu Hawa. Jadi Iya. Ibu Hawa itu adalah Pengobat gabut. obat gabut. Oh iya. Berarti Dan yang kalau jomblo-jomblo nggak itu ada Ibu Hawa yang cerewet. berarti yang nggak jomblo-jomblo ada perlu kemana. nikah ini ya. Yang jomblo-jomblo perlu nikah nih biar nggak gabut ya. Selain itu, Ibu Hawa. Iya. Mengapa kok Hawa? Oh iya apa ya? Anu, berarti apa? Kita menyadari bahwa perempuan itu cerewet. Jadi biasa. Oh iya ya Hawa. Iya. Memang nikmat kalau dicerewet itu. Nah, iya. Kalau istri lagi diem, ini malah kita Tambah bingung. ada apa dek saya? Tapi kepengen cerewet, males. Akhirnya duduk di kursi Indomaret. Iya. Ini tinggal ngopi ya. Di kursi Indomaret. Iya, tapi memang Sambil minum versinya itu. kopi Indomaret sampai minum Indomaret. Sampai ada loh kiai itu, kiai besar nih. Kalau istrinya sudah nggak cerewet ini dia cari gara-gara. Karena sehari nggak dicerewetin justru malah gabut ya itu. Itu ada loh kiai kayak gitu. Ada wali itu ketika dia Kalau nggak salah kiai di Pondok Lirboyo kalau nggak salah itu. ada loh. Kiai itu apa? Karena dicerewet istrinya sampai dia itu bisa menyuruh singa. Ketika yang nyanyi meninggal, singanya nggak mau balik. Oh ya itu ya. Iya. Sayyidina Umar selalu pernah. Ya Sayyidina Umar, jenengan kok mau dicerewet istrinya sampean? Lah piye wong dia yang merawat anak-anakku, dia melahirkan anakku, ya ben. Ya benar. Lah ya ben. Makanya sambat itu adalah sifat manusia, tapi bagaimana sambat kita itu oh sampai
Iya. Ada lagi seorang ulama atau kiai itu yang namanya lupa, dicereweti istrinya, jawabannya mak gini, gak apa-apa dia cerewetnya bisanya ke saya, kalau nggak ke saya dia cerewetnya ke siapa lagi gitu ya. Makanya itulah, makanya ya tetaplah kita sambati manusiawi banget. Iya. Semua orang sambat saat ini, tapi bagaimana sambat itu bernilai positif. Bagaimana, oh sekarang bayar ini, bayarnya bagaimana kita dikelola keuangannya, yang baik bagaimana. Apa kurangi pos yang mana, pos yang mana, pos yang mana. Jadi itu aja. Jadi prioritaskan yang prioritas. Makanya bahasanya kalau orang keuangan, mana yang prioritasnya dulu, baru A, B, C, D, E, dan sebagainya. Tapi kalau lelaki itu hidup sendiri tanpa perempuan pun makan sebenarnya bisa kan ya. Di tong sampah pun masih bisa. Banyak lelaki masih mampu hidup tanpa. Tapi kalau perempuan ini kan yang dipikir banyak itu yang Tapi masalah selama makan. ini yang paling kuat adalah perempuan. Mengapa? Perempuan ditinggal mati suaminya, dia mampu rawat anak-anaknya. Ah ya itu. Laki-laki ditinggal mati istrinya, cari lagi. Ya itu gak kuat ya. Gabut itu ya. Ya Allah, jadi istimewa perempuan. Iya, makanya kita harus terima yang mandum. Ya. Istri cerewet ya diterima. Apa? Meski kita Dapat istri supaya kita itu sadar bahwa kita itu manusia. Gitu loh. Kita tuh sadar bahwa ternyata kita tuh masih ada yang peduli dengan kita. Karena cerewetnya istri itu butuh bentuk dia kepedulian. Betul. Berarti, Mas sampai ini kok itu gas. Wah itu kuan kan. Soalnya kan butuh. laki-laki kalau nggak diceraitin malas tenan Gus. Lah iya paling sampean. Iya itu. Lah ya itu kan. Tahu tadi jamnya wis jam 2 baru berangkat. Wis cereweti. Oh iya, tadi karena masih menjemput dan sebagainya itu Gus ya. Karena ya itu variasi dunia itu ya cerewet itu Gus. Makanya ekonominya tetap jalankan. Kita jalankan itulah bagaimana kita menikmati hidup ini. Agar kita itu bisa merasakan nikmatnya. Tapi faktanya orang sekarang kan gini. Banyak yang dipikir karena kebutuhan itu loh. Iuran. Tuntutan paling kencang itu tuntutan sosial. Sosial ke masyarakat dan media sosial sudah. Deal itu sudah. Ya kalau nggak kuat dalam tuntutan sosial atau medsos, matikan medsos. Nah, selesai ya. Ke tetangganya. Tapi kan sekarang kan mengapa kalau kita pengen soalnya di medsos semua dikeluarkan. Ah ya itu ya. Kita itu sekarang lebih cenderung ingin daripada butuh. Ingin ya. Ingin kan. Walaupun itu nanti setelah dibeli zong atau bahkan ngangkrak. Seperti anak kecil. Amet Gus. Saya boleh tanya Gus ya. Di jenengan di lemari itu banyak wadah-wadah yang nganggur enggak? Banyak kan ya. Sama Gus. Artinya untuk apa itu loh? Ya kita juga nggak tahu soal yang melakukan saya. Nah ya itu ya. Kami juga banyak di rumah dimanapun juga banyak itu. Nah itulah kelakuannya orang itu. Dan kita tuh. Nah, kita jangan nyalakan perempuan. Nanti kita pulang kita diajar. Itulah perbedaan. Kalau mungkin piring itu masih maklum lah Gus, karena untuk mungkin selamatan, biar nggak ngerepoti tetangga. Tapi kalau untuk barang-barang plastik, ya mungkin buat wadah masukan kulkas atau biasa. Kita juga nggak tahu masalahnya. Kita itu makanya pertemuan sama laki-laki itu kan dua ujian berbeda yang disatukan. Mereka datang nggak nyambung. Gini Gus, ada. Kalau tadi kita meneliti tentang gaya hidup dan kebutuhan hidup, banyak orang yang gaya hidupnya itu ngikuti zaman kan ya. Sudah dari kata-kata ada dulu, nggak ngedan, nggak kumanan, itu sudah kata-kata zaman dulu. Nah, ini ada orang yang gaya hidupnya tidak HP-an, hidup kok. Jika ada orang sekarang yang bergaya HP-an, dia alasannya saya kalau nggak ngikuti zaman nggak bisa hidup, ini dia mungkin mentalnya yang perlu ditata kembali. Nanti kita bahas persepsi itu. Setelah yang satu ini. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tentang nerimo ing pandum. Terus
al-qanaatu ma'al kasbi. Gus. Kita coba perlahan-lahan membahas mental. Sekarang mental ya. Dulu ada penekanan revolusi mental. Karena mental orang sekarang itu mental konsumtif, mental yang bergaya hidup, nggak kuat dengan iming-iming dari sebelah dan dari teman. Ada updatean sedikit, ben koyok kancane. Ini gimana cara mengembalikan mental? Mental. Zaman sekarang itu kita mau nggak mau depan kita ada paylater, ada pinjol, ada dan sebagainya. Yang instan-instan gitu. Yang pinjam aja yang butuh 5 menit uang keluar. Butuh KTP kita nggak tahu siapa yang pada keluar. Jadi apa? Ya memang zaman sekarang itu konsumtif itu lebih besar daripada akomodasi. Kita itu lebih senang untuk mengikuti keinginan kita terhadap kebutuhan kita. Mengapa? Ya alasannya kayak itu, temannya punya ini, kita punya ini. Ya saya sering lihat di TikTok bagaimana ada 2 orang itu gajinya 20 juta, tapi dia itu pengen kelihatan kaya, dia itu kredit mobil. Jadi ketika dia gajinya tetap itu aja dia bingung. Mas saya punya tanggungan ini. Ada lagi yang satu gajinya 5 juta, tapi dia mampu untuk bertahan. Mengapa? Yang satu tetap dia tahu bagaimana dia lakukan. Yang satu karena dia pengen kelihatan lebih daripada orang lain. Nah itu ada kata pengen kelihatan itu. Jadi nggak punya duit bingung, punya duit bingung. Iya. Yang enak gimana ini? Nggak punya duit bingung, punya duit banyak. Bingung. Tapi juga banyak duit juga ada yang bingung loh, Gus. Gini loh. Yang enak gimana itu? Itu bukan indikator, bukan satu-satunya indikator kebahagiaan. Bukan satu-satunya. Uang bukan indikator satu-satunya indikator kebahagiaan. Tetapi tanpa uang kita tidak bisa bahagia. Tetapi tanpa uang kita tidak bisa bahagia. Oh, saya nggak setuju dengan kata-kata itu, Gus. Ada orang yang tidak punya uang itu bahagia kok. Tapi kenapa kita ngomong secara orang yang lebih? Secara luas, bukan secara khusus. Oh iya. Kita bukan orang-orang yang bukan khusus ya. Oh iya. Atau bukan orang-orang yang benar-benar menghindari yang uang keluar sendiri dari sakunya ketika dilihat nggak ada apa-apanya. Oh, iya, itu. Sebenarnya kita kan Gus gini ya. Kasbi. Saya pernah diskusi sama istri bercanda gini. Mas, cari kerjaan yang lebih mapan gimana itu? Yang sama butuhkan pekerjaan oleh duit ya. Ya nanti kan duit. Sebenarnya duit itu kita ngeprint bisa nggak? Ya iso Mas, tapi gue dicekel kan gitu. Nah, yang sebenarnya uang itu yang berharga itu gambarnya, kertasnya atau angkanya gitu. Apa ya Mas ya? Gitu istilahnya. Ayo coba bedaan. Ngeprint pun bisa, serupa pun bisa, tapi kok nggak ada harganya. Ya benar ya, uang itu yang berharga apanya? Kalau gambarnya berharga jelas itu karena pahlawan semua. Gitu. Kalau uangnya ngeprint yang mirip bisa. Apa ya Mas ya? Kalau tak angen-angen gini Dek, uang itu berharga karena usahanya. Contoh orang koruptor itu meskipun uangnya banyak dia nggak dihargai kok. Iya kan gitu. Berarti yang berharga itu bukan uangnya itu. Usahanya. Iya, kalau kita lihat, emangnya apa? Bukan satu-satunya, tetapi apa? Dengan uang bisa menjadi bahagia. Bukan satu-satunya. Kenapa? Karena masih ada faktor yang lain. Kita mau berangkat sini, sama mau naik pakai motor, nggak ada bensinnya, nggak sampai sini. Betul. Saya punya teman. Belinya apa? Ya dengan uang. Iya itu. Saya tuh punya teman. Makanya mau barcode. Barcode kan tetap uang loh. Ya, meskipun uangnya nggak kelihatan. Saya punya teman gini, Gus. Saya teliti, mendapatkan uang dengan instan dan dia dengan usaha. Itu rasa di hati beda. Ngemannya juga beda. Ketika dia kerja keras itu awet. Tapi ketika dia pinjol, bablas, buat judi online, peletas, hilangnya cepat. Karena ambilnya cepat, keluarnya juga cepat. Kalau ambilnya bekerja keras, dia cara jawabnya apa? Gemi. Ya, soalnya apa? Karena dia sudah merasakan bagaimana dia usahanya.
Makanya al ajru kita. Betul. Al-ajru bi qadri ta'ab. Iya. Nah kalau kita mau pinjol cepet, kalau cepet, kredit cepet, tapi kan itu. Mumet, cepet mumet juga loh, Gus. Cepet mumet juga ya. Iya. Makanya Ujung-ujungnya sebenarnya zaman sekarang itu kita lebih banyak ke arah gaya hidup. Rata-rata ya, karena ada pegang HP semua ya. sebenarnya nggak pegang HP juga, temennya pengaruh temen, Iya. pengaruh lingkungan. Ben koyok kancane lah kan gitu ya. Bisa kancane, bukan Kalau- kancane. Oh, ben gak malah kanca ngalahkan itu ya. Iya. Kalau istrinya punya istri satu, minimal dia punya 3 gitu. Sama kawan. Nggak berani saya, Gus. Nggak berani atau memang ya nggak berani ya, Gus. Nggak mampu saya, Gus. Belum mampu atau nggak mau saya nggak tahu. Iya kalau mobil satu kita punya 3 itu baru masuk akal. Oh iya. Iya ya. Nah, iya. Apa, Gus? Nah, kalau temannya dari 1 sampai 3 nggak mau. Satu aja nggak habis-habis ya, Gus. Masih segitu aja. Kecuali kalau satu habis nanti mungkin bisa nambah lagi. Ya bagaimana itu? Bagaimana kita terima yang pandem itu Iya. bukannya sekedar ngomong. Saya benar-benar nih, Mah. Terima pandem itu kita menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya apa? Lama-lama dulu kita lihat guru-guru kita. Pernah beliau merasa kesulitan ekonomi. Kenapa? Karena dia menikmati meskipun hanya Rp1, Rp100. Ya dinikmati alhamdulillah dan segini. Alhamdulillah bukan di lesan, sampai ke hati. Alhamdulillah. Akhirnya kita lihat ini kecil, tapi beliau nggak pernah kekurangan. Loh, guru-guru kita nggak pernah kekurangan. Kita lihat, kayak kita meskipun bahasa nggak punya uang, beras selalu ada, sayur selalu ada, bahkan nggak pernah kurang. Jadi kita lihat bahkan mereka itu berterima yang mandul. Bagaimana mereka itu mensyukuri rezeki yang ada, lagi zakat dan nagum, mereka akan inara bila sakit. Ketika kita syukuri rezeki yang kita dapat, pasti akan bertambah. Ya tambah barokah, tambah banyak. Dan kita lihat deflasi tak 5 bulan. Jadi deflasi. Jadi saya itu 5 bulan itu saya tuh kaget udah ada deflasi. Kenapa? Selama ini saya biasa-biasa saja, beli saya biasa. Jadi saya tuh kaget dengan adanya berita ini. Mengapa? Karena saya nggak merasakan. Makanya alhamdulillah gitu loh. Makanya kita oleh Allah kita harus mensyukuri bahwa apa? Kita nggak merasakan deflasi, kita tidak merasakan inflasi, kita tidak merasakan resesi dan sebagainya. Kita masih bisa beli dengan normal, kita masih bisa makan enak dengan normal. Itu sudah syukuri. Mungkin perlu diadakan sistem barter lagi, Gus. Kalau uang sudah nggak terlalu berharga. Tapi barter sendiri punya masalah sekarang. Dulu mbah-mbah dulu kita itu mau beli radio tip kompo itu zaman dulu yang pakai kayu itu harus tanah loh ukurannya, Gus. Iya. Sekarang kita lihat, barter itu bermasalah sekarang. Ada beberapa kelompok orang yang ngomong dinar dirham. Dinar dirham itu dari emas, tapi dibarter dengan kopiah 1. Kira-kira masuk akal kok enggak? Ya enggak. Lah iya makanya barter sendiri saat ini bermasalah. Mengapa? Karena dari sekarang orang sudah mengenal namanya nilai uang. Jadi kalau kita kembali ke barter, maka kita harus menata sistem keuangan kita mulai dari atas sampai bawah. Bermasalah lagi. Kita harus menentukan nilainya. Nilai satu barang dan satu barang tidak sama. Nah, iya. Ya itu. Buat antara satu wilayah, antara Tegalsari dan wilayah Parisetaeta nggak sama. Ya itu. Rokok antara Banyuwangi dengan yang ada di pulau utaranya Bali sana sudah beda Udah lagi. beda lagi. Saya pernah ngalami di sana. Kacek loh, Gus. Lumayan. Karena penghantaran itu ya. Itu ya emang harus apa hukumnya memang begitu atau memang nggak bisa dianu? Makanya ya wes lah. Bagaimana kita menikmati rezeki kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita mentasarufkannya dengan baik dan kita bagaimana memakainya dengan baik dan kita bisa terima ing pandum. Benar-benar bisa menikmati. Bisa menikmati. Nggak usah terlalu apa ya, cara bahasa orang Jawa kuno. Utamakan kebutuhan daripada untuk gaya-gayaan. Bahasanya orang Jawa kuno dulu adalah ojo gerangsang. Ayo. Nah, makanya apa? Utamakan kebutuhan, jangan gaya-gayaan. Tuh. Kalau sekarang jomblo-jomblo itu butuhnya nikah, ya nikah gitu aja. Iya. Ya. Karena nikah itu menarik rezeki. Lah ya itu. Selamatan ya nggak usah terlalu mewah-mewah, nggak usah mengikuti biar apa nanti di video biar viral, nggak usah lah. Ini apa adanya gitu ya. Terus ini kayaknya sudah waktunya habis ya. Asik sebenarnya bahasanya, Gus. Agak sedikit membantu pembahasannya Bu Sri Mulyani. Terima kasih pemirsa. Ya.
kita sudah terbatasi oleh waktu. Semoga dengan perbincangan kita tadi bisa menggugah pemikiran, mental, dan hati jenengan semua. Hati yakin bahwasanya rezeki sudah ada yang ngatur. Tinggal caranya ngambil Anda pakai rezeki Anda sudah diatur, tinggal Anda ngambilnya cara haram atau halal gitu saja. Masalah ekonomi jangan tidak usah mumet-mumet karena sudah ada yang ngatur. Yang penting kerja, dapat uang, makan, dan sebagainya. Kalau Anda bergaya hidup, ya nikmati resiko Anda yang pilih. Itu semuanya. Karena sudah jelas tadi ayat yang dikutip dalam surat Al-Baqarah, ayat yang agak terakhir yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan terlalu menggebu-gebu memaksa diri Anda untuk yang di situ bukan tempatnya bagi Anda semuanya. Dan ada salah satu kalimat yang saya kutip dari sahabat saya, sahabat Muhammad Anas dari Karangrejo yang tadi ngupload di media sosial yang saya baca kutipannya. Ada kalam dari Sayyidina Umar, wakilah dari Sayyidina Ali yang berbunyi, an-na'imu sitatu asya' al-Islam wal Quran wa Muhammadur Rasulullah wal afiyah wal wasatru wal ghina 'anin nas. Nikmat itu katanya Sayyidina Ali ada 6. Yang pertama adalah Islam. Anda sudah Islam sudah nikmat. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Ketika Anda setiap hari membaca Al-Qur'an, nikmat, di hati tentrem. Tidak ada orang yang baca Al-Qur'an sambil ngamuk-ngamuk, tidak ada, emang nikmat sekali. Kalau Anda gabut, baca Al-Qur'an saja. Yang ketiga adalah Muhammadur Rasulullah. Ketika Anda emosi baca sholawat, hati tenang. Tidak ada orang baca sholawat terus sampai bakar rumahnya, tidak ada. Yang ketiga adalah afiyah, sehat, seger waras, selamat. Ya. Yang kelima adalah as-satru, menutup diri dari kebisingan-kebisingan. Yang keenam adalah wal ghina 'anin nas. Kita tidak terlalu merasa sangat butuh kepada manusia, biasa-biasa saja dalam hidup ini. Cukup sekian, terima kasih Gus atas materinya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan kita semakin menikmati hidup ini, semakin sehat. Gus pilek ya, semoga terus sehat dan nikmat Gus ya. Kita menikmati. Iya. Terima kasih Rijal Ansor, Dai Muda, dan NTV yang selalu setia menemani Anda. Semoga tetap jaya NTV. Dan saya Sam pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.